Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa lagi di majelis ilmi di Al-Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai dan semoga Allah jaga. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya sekumpulan ulama rahimahullah. Setelah kita selesaikan pembahasan yang lalu, akhlak yang pertama yaitu ihsan, dan sekarang yang kedua ini hasil yang konkret yang akan diperoleh kalau orang itu merealisasikan ihsan, yaitu al-ulfah. Ulfah. Apa itu ulfah? Kita akan lihat nanti. Jadi ini salah satu akhlak yang luar biasa. Akhlak hasil dari akhlak. Kalau orang itu berbuat ihsan terhadap orang lain, pasti akan terwujud yang namanya ulfah. Kalau tidak terwujud ulfah, itu artinya belum ihsan. Berarti kita harus terus koreksi diri, terus memperbaiki diri. Ingat ya, belajar akhlak bukan untuk mengoreksi orang lain. Belajar akhlak itu untuk apa? Mengoreksi diri sendiri. Kalau yang pandangannya masih ke orang lain terus, tudingannya ke orang lain terus, itu gagal belajar akhlak. Qala rahimahullah, makna al-ulfati. Al-ulfah lughatan. Ulfah secara bahasa al-unsu, keakraban. Jadi al-ulfah adalah keakraban. Manusia itu makhluk sosial, ia akrab dengan yang lainnya, mengakrabi yang lainnya dan diakrabi oleh yang lainnya. Begitulah muslim, begitulah mukmin. Orang yang berislam menjalankan agama ini pasti akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang tidak menjalankan agama ini. Ini agama akhlak, ini agama Rasulullah SAW, contoh teladan kita, manusia terbaik akhlaknya. Bagaimana memberi contoh kepada kita, teladan bagi kita berinteraksi dengan sesama kita. Wal-istima'u ma'al inti'ami, dan berkumpul disertai keserasian. Itu ulfah secara lughah. Keakraban dan berkumpul disertai apa? Keserasian. Serasi, cocok, harmonis. Ya, hatinya bersatu, bukan cuma badannya. Itu ulfah. Akrab itu artinya apa? Hatinya ramah sebagaimana badannya. Hatinya dekat sebagaimana badannya. Yuqal, dikatakan alif tu syai' wa alif tu fulana. Aku berkumpul dengan sesuatu, atau aku berkumpul dengan fulan. Jadi bisa ulfah itu dengan manusia, bisa juga dengan selain manusia. Ada orang yang akrab dengan kucing misalnya, itu ulfah juga. Dan Rasulullah SAW orang yang dekat dengan hewan-hewan. Sahabat juga demikian. Ada namanya Abu Hurairah, akrab dengan kucing.
iri. Ada juga yang akrab dengan burung. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Nugair ini burung kecil. Jadi itu Islam, mengajarkan keakraban dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dengan manusia. Itu makna secara bahasa. Secara istilah, ulfa adalah ittifaqul ara'i, kesepakatan pendapat. Tidak harus pendapatan ya, pendapat saja. Pendapatan boleh beda, tapi pendapat disatukan. Kesepakatan pendapat. Fil muawanati ala tadbiril ma'ashi, dalam tolong menolong untuk mengelola kehidupan. Itulah ulfa. Kesepakatan pendapat dalam tolong menolong untuk mengelola kehidupan. Jadi apa bahasa kita ulfa? Ya kesepakatan, keakraban maksudnya. Bahasa yang paling mewakili itu keakraban. Akrab. Akrab itu karena sepakat. Kalau nggak sepakat pasti nggak akrab. Hati itu bercerai-berai kalau kata-kata itu berselisih. Maka jadilah muslim yang akrab dengan yang lainnya, tidak gampang bermusuhan, tidak gampang dengki, iri, hasad, benci. Itu bukan muslim yang begitu, bukan karakteristik muslim yang diajarkan Rasulullah SAW. Muslim itu akrab dengan sesama muslim. Ya, muslim dengan muslim yang lainnya itu punya hak-hak yang wajib dipenuhi. Jadi tidak dibatasi oleh lingkaran-lingkaran tertentu. Wah itu beda masjid, enggak. Wah itu beda warna kulit, tidak. Wah itu beda warna baju, apalagi. Tidak ada batasan. Muslim dengan muslim bersaudara. Al muslimu akhul muslim, kata Nabi SAW. Maka berarti apa? Muslim harus akrab dengan muslim yang lain. Muslim harus memberi salam. Salah satu dari dua yang bertemu memberi salam, yang lain wajib menjawab. Itu muslim. Kalau tidak begitu bukan muslim. Ya, muslim itu akrab dengan yang lainnya, beramah tamah. Motivasi dan anjuran untuk ulfah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang pertama Al-Imran ayat 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ma'ruf nih ayat ini. Sering kita dengar, sering kita baca, sering kita pelajari juga. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya. Berpegang teguh itu artinya bersatu. Dengan apa? Bihablillahi, dengan tali Allah. Pegang tali Allah sehingga kalian bersatu. Kalau semua pegang tali Allah pasti bersatu, karena tali Allah cuma satu. Apa itu? Al-Quran. Sebagian mufassirin menyebutkan Islam, sebagian lagi menyebutkan Tauhid. Beda-beda penafsiran tapi saling menguatkan, tidak berlawanan. Kalau orang berpegang dengan Islam pasti berpegang dengan Al-Quran. Kalau orang berpegang dengan Al-Quran pasti berpegang dengan Tauhid, karena inti ajaran Al-Quran adalah Tauhid. Maka orang itu harus bersatu sesama ahli Tauhid. Nah itu yang kemudian membedakan. Kok nggak mau bersatu dengan itu? Loh itu bukan ahli Tauhid, nggak bisa. Kalau ahli Tauhid dengan ahli syirik nggak bisa disatukan. Kalau pura-pura bersatu Allah murka, nggak bisa. Ya, jadi bersatu dengan ahli Tauhid, ahli Quran, ahli Islam. Karena kalau musyrikin bukan ahli Islam lagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semuanya, semua. Enggak ada kecuali saya kan presiden, enggak.
Tidak ada pengecualian, semuanya sama. Semuanya wajib bersatu dengan berpegang kepada tali Allah. Semua wajib menjadi ahli Islam, wajib menjadi ahli Quran, wajib menjadi ahli tauhid, wajib menjadi ahli sunnah bahkan. Tapi nanti ada juga persatuan walaupun bukan dengan ahli sunnah, minimal ahli Islam, tidak masalah. Ya, itu semua ada aturannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan ditegaskan lagi jangan bercerai-berai. Ini lawan dari iktisab. Kalau orang berpegang teguh otomatis tidak bercerai-berai, tapi ditegaskan lagi oleh Allah biar jelas. Kalau orang yang bercerai-berai berarti apa? Tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Orang yang suka berpecah belah itu berarti tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an, sehingga tidak layak disebut ahli Islam, tidak layak disebut sebagai muslim, apalagi muwahhid. Nggak layak muslim kok sukanya berpecah belah. Muslim kok sukanya bersengketa, berselisih paham, berbeda pendapat, silang pendapat, bercekcok, berdebat, bertengkar, berkelahi, bermusuhan, berperang. Bukan muslim. Muslim itu akrab. Muslim itu menyatu hatinya. Makanya ada istilah ta'liful qulub, menyatukan hati. Ulfah, itu dari kata ulfah. Makanya sampai ada istilah orang yang berzakat namanya apa? Apa? Satu golongan yang menerima zakat mal. Jadi kata ulfah. Mu'allaf. Al-mu'allaf apa artinya? Yang diikat hatinya. Siapa itu mu'allaf? Ada dua. Ada orang yang baru masuk Islam, dibom dengan harta, dan makin kuat dia hatinya terikat dengan Islam. Dan gak cukup dengan harta doang, dengan keakraban kita juga dia taklif hatinya. Dikasih duit tapi sambil dibentak-bentak, gak jadi dia masuk Islam. Gak bertahan nanti dalam Islam. Mungkin udah masuk tapi keluar lagi gara-gara orang Islam kasar-kasar. Orang Islam gak berakhlak. Percuma saya masuk Islam dibentak-bentak doang misalnya. Itu taklif, mengikat hati, ulfah. Kemudian yang kedua, orang kafir. Ada mu'alaf, dia orang kafir. Orang kafir yang kita berharap ada keinginan masuk Islam, maka itu boleh disokong dengan zakat mal. Ya. Atau orang kafir yang membahayakan orang Islam, boleh juga suap dengan harta, zakat mal, biar tidak menyerang orang Islam. Itu sebagai apa? Suap, sebagai sogokan. Itu termasuk taklif. Itu mereka namanya mu'alaf sama. Jadi kalau dengan orang kafir saja ada taklif, ada mu'alaf, ada mengikat hati, bagaimana kiranya dengan orang Islam? Kalau kita diperintahkan untuk mentaklif orang kafir, bagaimana kiranya dengan orang Islam? Diperintahkan gak kira-kira? Sangat amat diperintahkan. Kita wajib menjalin cinta dengan sesama kaum muslimin. Ya, menjalin cinta dengan sesama kaum muslimin hukumnya wajib. Wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain, karena kita semuanya wajib melakukan itu. Orang muslim yang kerjaannya bikin permusuhan itu dosanya banyak. Ya, kemana-mana membawa dosa, naudzubillah, tidak berkah hidupnya. Doa Nabi mengatakan, waj'alni mubarakan aina ma kuntu, dan jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada, dimanapun aku singgah, berkah. Apa itu berkah? Di antara keberkahan adalah ta'liful qulub, bisa menjalin hati, bisa menjalin cinta dengan sesama kaum muslimin. Itu berkah hidupnya. Kalau di mana dia singgah bikin masalah, di mana singgah bikin permusuhan, di mana singgah bikin pertengkaran, itu bukan orang yang berkah. Itu membawa musibah namanya. Dan itu bukan muslim sejati, itu muslim gadungan. Naudzubillah min dzalik. Jadi pelajarilah ulfah ini agar kita benar-benar menjadi muslim. Qala wa hadza fihi haqqun ala ulfati wal istima'i. Maka yang ini menunjukkan apa?
Anjuran untuk ulfah dan bersatu, berkumpul. Jadi persatuan perkumpulan ini termasuk maqasid syariah, termasuk salah satu tujuan dari syariat Islam. Islam datang untuk menyatukan manusia, bukan mencerai-beraikan manusia. Tapi ingat, di atas kebenaran, itu yang harus diingat. Jangan kira persatuan titik gitu kan. Persatuan kalau di atas kesesatan tidak diridhoi Allah. Harus bersatu di atas apa? Al-haq. Seperti ahlu sunnah wal jamaah, itu satu-satunya golongan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dari namanya ya, ahlu sunnah itu artinya ahli hak, wal jamaah, mereka bersatu. Jadi bersatu di atas hak. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kebenaran dengan persatuan. Ya, nggak bisa dipisahkan antara persatuan dengan kemanusiaan. Nggak bisa dipisahkan antara kemanusiaan dengan ketuhanan yang maha esa. Jadi Pancasila. Dan itu diambil dari Al-Quran, itu Pancasila itu ya. Diambil dari intisari ajaran Islam. Jadi orang yang bertuhan itu pasti akan berkemanusiaan. Dan kalau berkemanusiaan pasti akan terjadi apa? Persatuan. Itulah hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Dan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat ini datang setelah perintah apa? Ayat 102-nya tentang apa? Ada yang hafal? Apa? Ulang, yang keras. Wattaqumikum ummatan wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah apa? Takwa sebenar-benar takwa. Bukan takwa biasa, takwa yang sebenar-benar takwa. Ternyata itu enggak cukup. Disambung dengan berikutnya, dan berpegang teguh dengan takwa. Bersatulah kalian. Gak bisa takwa dengan sebenar-benar takwa kalau kalian tidak bersatu. Jadi muslim yang hidupnya bermusuhan gak bakal menjadi orang yang bertakwa. Karena pahala, kalau ada pahala, dia berusaha takwa kan dapat pahala, itu akan merontok pahalanya dengan permusuhannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasanu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu imbas dari permusuhan. Kalau orang bermusuhan pasti akan hasad, dengki, gak suka kalau lawannya dapat nikmat. Itu pasti otomatis orang yang benci pasti akan dengki. Maka kedengkian itu akan memakan pahala, sebagaimana api melahap kayu bakar habis. Kayu bakar bisa habis kalau dibiarkan pada api. Pahala kita habis gara-gara apa? Memelihara hasad. Nauzubillah. Orang lain mengiranya amalnya luar biasa itu ahli Quran, itu ahli tahajud, itu ahli sedekah, itu ahli siam, tapi suka nyakiti tetangga, suka hasad kepada kawan. Apa kata Rasul? Ada seorang wanita ahli ibadah di Madinah. Para sahabat menceritakan sampai viral, ibadahnya luar biasa. Yang bikin viral sebenarnya bukan kebaikan sebenarnya. Yang paling mudah viral itu keburukan. Viral karena apa? Dia suka menyakiti tetangganya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada seorang wanita qawwamah, ahli qiyamul lail, shawwamah, ahli shaum, dan juga banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Dia di neraka. Rasul nggak bilang nanti akan ditimbang amalnya, enggak, langsung divonis dia di neraka. Luar biasa. Itulah bahayanya apa? Menyakiti sesama muslim. Dan itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara tidak ada ulfah. Gara-gara kita tidak akrab dengan orang lain. Gara-gara kita suka bermusuhan dengan orang lain. Apa untungnya bermusuhan coba? Dapat prestasi apa orang yang pandai bermusuhan? Siapa yang memuji? Siapa yang beri penghargaan, anugerah, award? Siapa yang kasih?
setan. Antum nggak tahu salah satu tugas setan terpenting setelah membawa orang kepada kesyirikan. Apa yang kedua? Apa? Permusuhan, perpecahan. Setan ketika putus asa karena melihat orang bodoh-bodoh masuk Islam, dia termenung di tengah padang pasir. Ini Nabi cerita, setan itu nangis, setan itu sedih. Kenapa orang sudah masuk Islam semua? Jadi setan itu apa? Putus asa an yubada fi jaziratil Arab, nggak mungkin lagi disembah lagi di jazirah Arab. Semua orang masuk Islam. Kemudian setan putus asanya nggak seperti kita. Kalau sebagian kita putus asa langsung gantung diri, minum vapor. Setan enggak, masih ada asa sedikit. Banting setir, gagal ini banting setir ke sana. Ganti cara, apa caranya? Walakin tahrish fi ma bainahum. Setan memecah belah di antara kalian. Itu cara dia. Karena kalau orang ahli tauhid itu sudah berpecah belah, akhirnya apa? Akhirnya lemah lagi, gampang lagi digoda oleh setan. Akhirnya nanti menyembah setan lagi. Dan itu terjadi lagi. Antum senang menjadi ahli tauhid tapi kemudian bermusuhan, maka Anda mendapatkan penghargaan dari setan. Anda telah membuat senang setan. Maka perhatikan, hidup kita ini sebagai penolong-penolong setan atau sebagai penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhum lidamul iman wa istiqamati umuril alam. Di mana persatuan itu, ulfah dan persatuan itu adalah keteraturan iman. Lidamul iman. Iman itu menjadi rapi, teratur, bahkan sempurna ketika kita bersatu dengan kaum muslimin. Ketika kita akrab dengan kaum muslimin. Wastiqamati umuril alam, bahkan keistiqomahan perkara dunia semesta ini akan menjadi rapi lurus kalau kita semuanya saling akrab, saling bersatu. Tapi kekacauan di mana-mana ketika apa? Terjadi perpecahan dan permusuhan. Ketika orang gampang saling membenci dan hasad, saling curiga, saling suudzon. Jadi hidup itu tidak sehat. Ya, pertengkaran, pertikaian, persaingan tidak sehat. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 62-63. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah Allah yang menguatkanmu wahai Muhammad dengan pertolongannya dan juga dengan orang-orang yang beriman. Ini Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad tentang nikmatnya berupa pertolongannya dan pertolongan dari kaum mukminin. Kemudian kata Allah mengingatkan lagi nikmat yang lain, wa alafa baina qulubihim, dan Allah menyatukan di antara hati-hati mereka. Allah disatukan hatinya, bersatu, akrab mereka sehingga bersatu. Siapa yang menyatukan? Allah Azza wa Jalla. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kamu wahai Muhammad membelanjakan semua yang ada di bumi semuanya dalam rangka menyatukan mereka, ma allafta baina qulubihim, kamu enggak sanggup menyatukan hati mereka. Nabi Muhammad itu apalagi kita. Antum mau pakai duit berapa bisa menyatukan manusia? Enggak bisa kalau Allah. Berarti persatuan itu murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya kita berusaha, tapi semua hasilnya terserah Allah Azza wa Jalla. Dan nggak boleh putus asa. Pokoknya berusaha dulu. Cuma kalau terjadi perlakuan jangan bangga nih kan hebat saya kan. Itu Allah yang memberi. Jadi ayat ini mengingatkan jangan takabur, jangan sombong. Allah yang menyatukan hati. Kalau kaum muslimin bersatu hati, maka Allah berikan pertolongan, kemenangan terhadap orang-orang kafir. Tapi kalau kaum muslimin bercerai-berai, kaum muslimin bermusuhan, akan apa yang terjadi? Fala tanaza'u, jangan kalian berselisih. Fatafshalu, dan kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kewibawaan kalian. Orang kafir kalian takut sama kalian. Kenapa? Kalian ribut di antara kalian sendiri. Ini yang dimaukan oleh setan dan orang-orang kafir. Orang kafir gak senang melihat orang muslim bersatu, apalagi
persatuan Indonesia paling ditakuti oleh dunia. Dunia takut kalau orang Indonesia ini bersatu. Kalau Pancasila ini tegak, dunia itu takut. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana orang Islam ini bersatu. Boro-boro bersatu dengan agama lain gitu. Sesama kaum muslimin aja nggak bersatu. Maka dibikin ormas ini, kemudian dikuatkan sehingga saling bermusuhan dan seterusnya. Dibikin aliran sesat ini, dibikin aliran sesat ini, semuanya orang kafir. Ya. Ulah-ulahnya orang kafir ingin memecah belah persatuan kaum muslimin. Ini dalam skala internasional, skala nasional. Sekarang kita bicara skala pribadi. Kalau hati kita memang tidak bisa disatukan, ya percuma berbicara masalah nasional. Jadi bagaimana kita hati kita? Apakah layak sebagai muslim yang mencontoh Rasulullah SAW, atau muslim yang hanya ingin diakui kemuslimannya oleh orang lain? Ma'alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sungguhnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina ya'lafu, mukmin itu akrab, mukmin itu bersatu dengan yang lain. Wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu, gak ada kebaikan pada orang yang tidak mengakrabi dan tidak diakrabi, pada orang yang gak suka bersatu dan orang lain gak suka bersatu dengan dia. Itu orang yang akhlaknya buruk pasti. Tidak ada kebaikan kata Rasulullah SAW. Maka perhatikan, orang pada jauh dari kita atau pada dekat. Terus kalau dekat karena apa? Jangan-jangan karena dunia. Orang kaya yang dermawan rata-rata banyak yang dekat. Begitu bangkrut orang pergi semua. Berarti bukan karena iman. Coba lihat kenapa orang dekat sama kita, karena apa gitu. Jangan-jangan mereka cuma menjilat. Maka persahabatan yang paling dekat adalah persahabatan karena apa? Iman. Orang itu sesama sesama status sosial itu bisa bersatu. Sesama hobi bisa bersatu. Sesama komunitas tertentu bisa bersatu. Sesama kulit tertentu, warga tertentu, suku tertentu bisa bersatu. Tapi itu semuanya enggak sekuat persatuan iman. Yang paling kuat menyatukan itu iman. Coba lihat cara kita bersaudara, karena iman atau karena faktor lain. Kalau faktor lain maka itulah kerugian. Tidak kekal. Al-akhilau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pertemanan yang dekat pada hari itu nanti hari kiamat, sebagian yang satu dengan yang lainnya akan menjadi apa? Musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang menjalin pertemanan, persahabatan, persaudaraan karena takwa, bukan karena dunia. Itulah ukhuwah imannya. Persaudaraan karena apa? Iman. Itu yang diperintahkan dalam agama. Perkataan para salaf dan ulama tentang ulfah. Dari Mujahid qala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melihat seorang laki-laki dan beliau berkata, inna hada la yuhibbuni, sungguhnya orang ini benar-benar mencintaiku. Lalu mereka berkata, wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Qala, kata beliau, inni la uhibbuhu, karena aku mencintainya. Jadi tahu dia cinta aku dari mana? Dari aku mencintainya. Kalau dia nggak cinta aku, nggak mungkin aku mencintainya. Nah ini husnudzon juga ya, ada husnudzon terhadap sesama mukmin. Kemudian beliau berdalil wal arwahu junudun mujannadah, karena ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris. Artinya bersatu. Ruh-ruh manusia itu bersatu sesuai dengan keakrabannya masing-masing. Siapa yang hatinya akrab pasti akan bersatu. Tapi kalau hatinya sudah bercerai-berai pasti akan berpisah. Fama ta'arafa minha talafa, mana yang saling mengenal di antara hati-hati itu, di antara ruh-ruh itu, maka akan bersatu. Wa ma tanakara, dan yang tidak saling mengenal di antara ruh itu, minha talafa, pasti akan berselisih, berpisah. Jadi ruh itu begitu.
Kita kadang ketemu orang belum pernah ketemu dalam dunia nyata, tapi dunia roh mungkin sudah ketemu. Kok tiba-tiba akrab ya? Kok saya nyaman ketemu orang ini, kenapa? Itu rohnya sudah menyatu dulu. Ya. Nah, itulah persatuan yang Allah buat. Orang yang bisa membuat itu. Maka serahkan kepada Allah agar kita bisa bersatu. Berdoa kepada Allah agar kita bisa akrab dengan orang lain. Jadi jangan salah ya, doa itu banyak. Di antara doa-doa yang perlu Anda tambahkan dalam kehidupan Anda, doa biar bisa dekat dengan orang lain. Rabbana alif baina qulubina, wahai Rabb kami, satukan di antara hati-hati kami. Rabbana alif baina qulubina wastur auratana, dan tutupilah dosa-dosa kami, aib-aib kami. Karena kalau orang melihat aib kami enggak jadi bersatu nanti. Seperti begitu doa diajarkan. Ya. Kita disuruh bersatu hati dan ditutupi aib-aibnya biar tetap istiqomah dalam bersatu. Kemudian As-Sulami berkata, rahimahullah, wa aslu ta'alufi huwa bughd dunya wal i'rad anha. Ini yang agak sulit ya, perhatikan syaratnya. Pokok dari persatuan hati adalah benci dunia dan berpaling dari dunia. Pantesan gak bisa bersatu. Soalnya masih apa? Cinta dunia, itu masalah. Jadi kalau antum mau bersaudara sampai kiamat, sampai surga, caranya apa? Bencilah dunia. Antum persahabatannya karena Allah, bukan karena dunia. Antum dekat dengan kawan karena Allah, bukan karena dunia. Itu yang kekal, itu yang karena takwa, itu yang sampai surga. Jadi benci dunia dan berpaling dari dunia, itulah pokok dari ta'aluf, ya, keakraban, kedekatan, persatuan hati. Fayallati tuqi'ul mukhalafata bainal ikhwani, karena dunia itulah yang melahirkan perselisihan di antara kawan-kawan. Jadi kawan benci kawan itu karena apa rata-rata? Karena dunia. Gara-gara utang gak dibalikin. Dunia bukan? Dunia. Akhirnya apa? Gak mau tegur sapa. Siapa? Yang utang atau yang mengutangi? Yang utang terutama. Yang salah yang utang, yang jadi korban yang mengutangi. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Coba kalau gak cinta dunia. Kalau gak cinta dunia, utang ya dibalikin. Kenapa utang gak dibalikin? Antum masih bisa jalan, masih bisa makan, masih bisa macam-macam. Kok utang gak dibalikin? Karena antum cinta dunia. Antum gak cinta akhirat, ya, gak cinta surga, gak ingin selamat, gak cinta terhadap diri sendiri untuk diselamatkan dari neraka. Al-Ghazali berkata, al-ulfatu tamratu husnil khuluq. Ulfah, persatuan, itu buah dari akhlak yang bagus. Husnul khuluq itu ihsan. Husn, ihsan. Jadi kalau orang ihsan itu pasti akhlaknya hasan. Husn, bagus. Jadi ulfah buah dari apa tadi? Ihsan. Kita belajar yang pertama pekan lalu. Ihsan. Kalau kita ihsan kepada siapa saja, pasti terjalin apa? Ulfah. Terjalin persatuan hati sesama kaum mukminin. Wa tafarruq tamratu su'il khuluq. Sedangkan perceraian, perpecahan, permusuhan itu buah dari buruknya akhlak. Su'il khuluq itu isaah, berbuat buruk kepada orang lain. Utang nggak bayar itu berbuat buruk pada orang lain. Ada orang utang nggak diutangin padahal ada, itu berbuat buruk juga pada orang lain. Bisa jadi termasuk kategori itu. Kalau lihat orang utang ini butuh sekali, nggak dikasih. Ya, banyak muamalah yang membuat orang itu saling bermusuhan. Padahal kita ini hidup cuma sebentar. Ngapain pulang ke akhir menghadap Allah membawa banyak musuh? Sebelum menghadap Allah bawa musuh itu tiap hari, kalau punya pahala akan terus digerogoti oleh kebencian kita. Bahkan sebelum punya pahala, bahaya yang orang bermusuh ya.
Dalam hadis disebutkan seluruh anak Adam itu akan naik diangkat ke langit kecuali antara dua orang yang sedang bermusuhan. Anzirahuma, tunggu keduanya hatta yastaliha, sampai berdamai. Kalau belum berdamai jangan diangkat ke langit. Tidak akan diterima oleh Allah amal orang yang masih punya permusuhan. Coba rugi sekali kan? Sholat capek, sholat sunnah ditambahkan lagi, baca Quran, sedekah, dia saum, bahkan dia macam-macam ibadah. Dan bahkan dia berbakti sama orang tua, tapi dia benci sama tetangga, tidak diangkat amalnya. Ini bahaya paling besar sebenarnya. Merasa soleh, merasa sudah berbuat kebaikan, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat juga disebutkan orang yang ada syahna, ada kebencian, ada permusuhan dengan saudaranya, amalnya tidak naik walaupun satu jengkal dari kepalanya, nggak lebih dari itu, apalagi ke langit. Ini kerugian sebenarnya. Maka jangan pelihara itu penyakit itu ya. Penyakit sangat berbahaya. Husnul khuluq yujibu tahabbub wa ta'aluf wa tawafuq. Akhlak yang bagus itu akan mendatangkan tahabbub, saling mencintai. Atau tahabbub juga bermakna menjalin cinta. Jadi akhlak bagus itu menjalin cinta otomatis. Orang kalau amalnya bagus, kita belum kenal aja kita akan mencintainya. Apalagi makin kenal, makin cinta. Wa ta'aluf, saling terikat hatinya, wa tawafuq, sepakat. Indah sekali kehidupan kalau begitu, mudah berusaha kalau orang semuanya saling mencintai. Wa su'ul khuluq, sebaliknya akhlak yang buruk, yuzmiru tabaghut, akan membuahkan saling membenci, tahasud, saling hasad dan dengki, wa tanakur, saling mengingkari, saling membelakangi. Alhamdulillah. Ini perkataan Allah ini bagus sekali ya. Sekarang fawaidul ulfa, faedah dari ulfa. Ada 5. 1. Qiyamul ulfa bainal mu'minin min asbabin nasri wat tamkin. Tegaknya ulfa di antara kaum mukminin adalah sebab pertolongan dan kejayaan. Kalau kaum mukminin semuanya bersatu, pasti turun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menolong, pasti akan jaya itu umat Islam. Tidak seperti sekarang. Kita sedang merana. Kita hidup sebagai orang yang memiliki kekayaan tapi tidak menikmati kekayaan itu. Kita terjajah. Kita negara Islam terbesar di dunia dan terkaya di dunia, tapi kita dalam kondisi miskin, jajah, karena tidak mendapatkan pertolongan Allah, karena kita tidak bersatu. Itu skala nasional ya. Skala kecil juga begitu. Rumah tangga ribut suami istri, itu rezeki juga akan lari. Yang harusnya kalau dia akrab, dia harmonis, bisa bisnis bareng, itu lancar rezekinya. Gara-gara ribut gak jadi bisnis hari itu. Ributnya sebulan gak dapat penghasilan. Lihat bagaimana larinya rezeki dari orang-orang yang bermusuhan. Kemudian yang kedua, ulfah akan menyatukan barisan umat, menyatukan apa? Persatuan umat, dan mencegah kehinaan umat. Kalau semuanya akrab, semua bersatu, kita akan mulia, perkasa, bahkan izzah. Izzah itu datang diawali dari persatuan di antara kita. Kalau kita sudah bercerai-berai tidak punya izzah, kita akan gagal, kita akan hilang kewibawaan, jadi hina. Kemudian yang ketiga,